Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan kisah TKI Indonesia yang bernama Helmi yang bekerja sebagai office boy yang niatnya mau nolong, malah dapat jodoh bule wanita anak bos besar pewaris tunggal. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman dan selamat mendengarkan. Helmi berdiri mematung di depan pintu keluar Bandara Sydney, menarik napas panjang sambil memandangi langit yang cerah dan biru. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ia menginjakkan kaki di luar negeri. Ia berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, dan sekarang berada ribuan kilometer dari rumah. Hanya berbekal keberanian, tekad, dan doa dari ibu dan adik-adiknya, ia mencoba nasib sebagai tenaga kerja Indonesia di negeri orang. Dengan koper kecil di tangan dan alamat tempat penampungan di genggaman, Helmi segera naik taksi menuju rumah kontrakan tempat ia akan tinggal sementara. Di sepanjang perjalanan, ia hanya bisa menatap keluar jendela, menyerap suasana asing yang masih terasa seperti mimpi. Setibanya di rumah kontrakan, ia disambut oleh sesama TKI yang telah lebih dulu tinggal di sana. "Kamu Helmi ya? Yang dari Purworejo?" tanya seorang pria bertubuh kurus dengan senyum ramah. "Iya, Mas. Saya Helmi," jawab Helmi sopan. "Saya Budi. Sama-sama dari Jawa Tengah, tapi saya dari Klaten. Ayo masuk. Kamarnya di sebelah kiri. Kita satu kamar ya." Helmi mengangguk dan tersenyum tipis. Badannya lelah, tapi hatinya penuh rasa cemas. Ini awal dari kehidupan baru, dan ia belum tahu seperti apa kerasnya dunia yang akan dihadapinya. Keesokan harinya, Helmi memulai hari pertamanya bekerja sebagai office boy di sebuah kantor pertambangan besar. Gedungnya tinggi dan modern, dengan banyak karyawan asing berlalu lalang mengenakan jas dan sepatu mahal. Sementara Helmi hanya mengenakan seragam biru tua dan sepatu butut yang dibawanya dari Indonesia. Ia diperkenalkan kepada manajer HR bernama Mr. Gregory, pria berwajah dingin yang langsung memberikan arahan singkat tanpa basa-basi. "Tugasmu jelas. Bersihkan semua lantai, toilet, pantry. Antar air minum ke ruang rapat. Jangan terlambat. Jangan banyak bicara. Mengerti?" Helmi hanya mengangguk. "Baik, Pak. Saya mengerti." Hari-hari pertama terasa berat. Helmi harus bangun pukul 5 pagi, menyiapkan dirinya, dan naik 2 kali bus untuk sampai ke kantor tepat waktu. Setibanya di sana, ia langsung bekerja tanpa henti, membersihkan lantai, membuang sampah, mengganti tisu toilet, menyeduh kopi untuk staf, dan merapikan ruang kerja. Tak jarang, ia mendapatkan pandangan sinis dari beberapa karyawan lokal. "Hei, OB, kopinya kurang gula," bentak seorang pria berjas saat rapat pagi. Helmi hanya menunduk. "Maaf, Pak, saya akan buatkan ulang." Bahkan ada yang membiarkan tumpahan minuman di lantai tanpa berkata apa-apa, seolah-olah itu tugas Helmi untuk tahu sendiri. Namun Helmi bukan tipe orang yang mudah menyerah. Setiap malam sepulang kerja, ia mencuci seragamnya, memasak mie instan, lalu menelepon ibunya di kampung. "Hari ini capek banget, Bu," keluh Helmi di ujung telepon. "Namanya juga kerja, Le. Yang penting kamu jujur dan gak bikin malu keluarga," jawab sang ibu pelan dari seberang. Helmi mengusap air matanya diam-diam. Rasa rindunya kepada rumah, masakan ibu, dan suara adik-adiknya kadang membuat dadanya sesak. Di minggu kedua, Helmi mulai terbiasa dengan ritme pekerjaannya. Ia sudah tahu jam berapa harus mengisi air dispenser, kapan waktu makan siang staf, dan bagaimana menghadapi rekan-rekan kerja yang cuek. Meski begitu, rasa minder masih sering datang. "Kenapa hidup saya begini ya?" gumamnya suatu malam sambil menatap langit-langit kamar. Ia teringat teman-temannya di kampung yang bekerja di pabrik, ada yang jadi sopir truk, bahkan ada yang sudah menikah dan punya anak. Sedangkan ia berada di negeri asing, menjadi tukang bersih-bersih kantor. Namun Helmi tetap yakin bahwa semua ini adalah proses. Ia percaya, tidak selamanya hidup berada di bawah. Ia yakin, asal jujur dan sabar, suatu saat nasib akan berpihak. Suatu sore, saat ia menyapu halaman belakang kantor, seorang staf wanita lewat dan menjatuhkan dompetnya tanpa sadar. Helmi langsung memungut dompet itu dan berlari kecil mengejarnya. "Miss, dompet Anda jatuh." Wanita itu menoleh, tampak terkejut dan berterima kasih. "Oh,
Thank you so much. I didn't even notice. Ucapnya dalam bahasa Inggris. Helmi mengangguk sopan. No problem, miss. Wanita itu memperhatikannya sejenak, lalu tersenyum. Your name? Helmi. I'm Emily. Nice to meet you, Helmi. Setelah itu, mereka hanya bertukar senyum. Helmi tidak berpikir macam-macam. Baginya, ia hanya menjalankan kewajiban sebagai orang jujur. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Namun Helmi mulai sering melihat Emily di sekitar kantor. Kadang di lobi, kadang di lift. Emily selalu tersenyum padanya, dan Helmi hanya membalas dengan anggukan canggung. Ia merasa tidak pantas bicara terlalu akrab dengan orang seperti Emily. Dari penampilannya saja sudah jelas bahwa wanita itu bukan orang sembarangan. Siapa itu cewek bule yang sering senyum ke kamu? Tanya Budi saat mereka makan malam bersama. Namanya Emily. Katanya staf baru, jawab Helmi singkat. Hati-hati loh. Kalau dia cewek lokal, dan kamu terlalu dekat, bisa kena masalah, ujar Budi setengah bercanda. Helmi hanya tertawa kecil. Aku cuma OB, Mas. Nggak mungkin dia suka sama aku. Namun dalam hati, Helmi merasakan sesuatu yang aneh. Ada rasa penasaran. Siapa sebenarnya Emily? Kenapa wanita itu tampak begitu berbeda dari orang lain di kantor? Helmi tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah. Ia tidak tahu bahwa wanita yang ia tolong itu bukan sembarang staf. Dan ia juga tidak tahu bahwa cinta bisa datang dari tempat yang paling tidak diduga. Namun satu hal yang pasti, hidupnya di Australia baru saja dimulai. Dan tantangan yang sesungguhnya belum datang. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Helmi sudah terbangun oleh alarm yang meraung keras dari ponsel bututnya. Ia segera duduk di ranjang kayu yang berderit, menggosok matanya, lalu menarik napas panjang. Hari baru dimulai lagi. Ia bergegas mandi, mengenakan seragam biru dongker kebanggaannya, lalu sarapan seadanya, biasanya hanya roti tawar dengan olesan selai kacang. Pukul 6 pagi, ia sudah berjalan kaki menuju halte bus, bersaing dengan dinginnya angin pagi Australia yang menusuk kulit. Sesampainya di kantor pertambangan, Helmi langsung masuk lewat pintu belakang, menuju ruang penyimpanan alat kebersihan. Ia mulai hari-harinya dengan mengecek jadwal kebersihan, lalu mengambil pel, ember, dan kain lap. Di dalam gedung tinggi nan mewah itu, Helmi adalah sosok yang nyaris tak terlihat. Ia datang lebih dulu dari para karyawan, membersihkan lantai koridor, menyapu area parkir, mengganti sabun di kamar mandi, serta memastikan pantry selalu bersih. Ia juga harus mengecek ruang rapat dan mengisi teko air, serta cangkir-cangkir yang digunakan setiap hari. Helmi, tisu di kamar mandi lantai 2 habis, ujar seorang staf wanita tanpa menoleh. Baik, Bu. Segera saya isi, jawab Helmi cepat. Tak ada ucapan terima kasih. Tak ada sapaan balik. Tapi Helmi sudah terbiasa. Baginya, tugasnya memang seperti itu. Menjadi penopang di balik layar. Suatu hari, saat sedang mengepel lantai ruang tunggu, sekelompok staf datang dengan langkah cepat. Seorang pria bule tinggi menjatuhkan kopi yang baru dibelinya, membuat lantai kotor. Damn it, gumam pria itu kesal. Tanpa berkata apapun kepada Helmi, ia langsung pergi. Helmi hanya memandangi noda kopi itu beberapa detik, lalu menghela napas dan mengambil kain pel. Ia bersihkan tanpa protes, meski dalam hatinya terasa perih. Di tengah kesibukan, ia kadang duduk sebentar di tangga darurat untuk sekadar minum air putih. Disitulah ia sering merenung. Kenapa ya, orang-orang di sini seperti nggak melihat aku? Gumamnya dalam hati. Apa karena aku cuma OB? Apa karena aku orang Indonesia? Namun Helmi sadar, tidak semua orang di kantor memandangnya rendah. Beberapa staf lokal yang sudah lama bekerja di sana, seperti Pak Tony, seorang supervisor gudang asal Filipina, sering menyapanya dengan ramah. Good morning, Helmi. How is everything today? Sapa Tony suatu pagi. Good morning, sir. Everything is good. Jawab Helmi sambil tersenyum. Keep up the good work, my friend. You are doing great. Kalimat sederhana itu cukup untuk membuat semangat Helmi kembali bangkit. Bukan soal pujian, tapi soal dihargai sebagai manusia.
Suatu siang, saat Helmi sedang membersihkan pantry, dua staf wanita asing tengah berbincang sambil tertawa. Mereka tak sadar Helmi ada di ruangan itu. "Aku heran, ya," kata salah satu dari mereka dalam bahasa Inggris. "Kenapa kita butuh banyak OB dari Asia? Seharusnya perusahaan bisa pakai mesin saja." Yang satunya menjawab sambil tertawa kecil, "Ya, tapi mereka murah dan gak banyak nuntut. Lihat aja si OB baru itu, yang dari Indonesia. Lugu banget." Helmi pura-pura tak mengerti. Tapi hatinya mencatat semua kata yang mereka ucapkan. Ia menggenggam lem pembersih lebih erat. Namun ia tetap diam, tetap bersih-bersih seperti biasa. Ia sadar, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Sore hari sepulang kerja, Helmi duduk termenung di halte bus. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Ia membuka ponselnya, melihat foto ibunya yang sedang tersenyum di ladang kecil belakang rumah. Lalu ia menelepon. "Halo, Bu." "Helmi, nak, kamu sehat?" "Sehat, Bu. Cuma capek." "Namanya kerja, Le. Sabar ya, Ibu selalu doakan kamu." "Iya, Bu." Kadang Helmi ngerasa, kayak gak dihargai gitu, Bu. Sunyi sebentar di seberang. Lalu ibunya menjawab dengan lembut. "Kalau orang baik menunggu dihargai, kadang nunggu seumur hidup, Le. Tapi kalau kamu tetap baik, Allah yang akan kasih balasan. Nggak usah dari manusia." Helmi mengusap air matanya yang mengalir pelan. "Iya, Bu." Helmi paham. Beberapa minggu berjalan, Helmi mulai mengenal alur pekerjaan dengan baik. Ia tahu siapa saja staf yang cuek, siapa yang ramah, dan siapa yang sebaiknya dihindari. Ia juga belajar sedikit-sedikit bahasa Inggris dari lingkungan sekitarnya. Kadang, di waktu senggang, ia mencatat kata-kata baru yang ia dengar di kantor dalam buku kecil. Misalnya, dispenser, mop, cleaning schedule, restroom, dan sebagainya. "Kenapa kamu catat itu semua?" tanya Budi suatu malam saat melihat catatan Helmi. "Biar ngerti. Biar nggak dibilang bego, Mas," jawab Helmi lirih. "Wah, kamu serius banget ya. Salut aku." Helmi tersenyum kecil. "Gak pengin selamanya jadi OB, Mas. Tapi bukan berarti aku malu kerja begini. Yang penting halal." Suatu hari, kantor menerima kunjungan dari pemilik tambang dan anaknya. Semua staf diminta bersikap profesional dan sopan. Helmi diminta membersihkan ruang rapat utama hingga benar-benar mengilap. "Helmi, pastikan ruang rapat bersih. Jangan bikin malu," ujar Emer Gregory dengan nada tinggi. "Siap, Pak," jawab Helmi. Ketika ia menyapu lantai, ia sempat melihat sekilas seorang wanita muda yang datang bersama rombongan. Ia mengenakan blazer putih dan tersenyum hangat kepada beberapa staf. Helmi merasa wajah wanita itu familiar. Ia berpikir keras. Lalu ia ingat, wanita itu adalah Emily, wanita yang pernah ia tolong ketika dompetnya jatuh. Namun ia cepat menundukkan pandangan. "Ah, bukan urusanku," batinnya. Ia kembali bekerja seperti biasa. Tugas sebagai office boy mungkin terlihat ringan. Hanya menyapu, mengepel, dan mengantar minuman. Tapi di hati Helmi, pekerjaan itu menyimpan beban tersendiri. Menahan hinaan, menelan gengsi, menyembunyikan rasa lelah, dan tetap tersenyum saat semua orang memandangnya seolah ia tak ada. Tapi Helmi punya tekad. Ia ingin tetap jujur, tetap sopan, dan tetap jadi diri sendiri. Karena ia percaya, dalam diamnya kerja keras dan ketulusan, Tuhan sedang menyiapkan kejutan yang lebih besar. Ia hanya belum tahu, kejutan itu sudah sangat dekat. Hari itu, suasana kantor pertambangan terlihat lebih ramai dari biasanya. Beberapa staf manajemen senior berdandan lebih rapi, dan beberapa bahkan terlihat gugup. Helmi memperhatikan dari kejauhan sambil terus menyapu lantai lobi. "Ada apa ya?" bisiknya dalam hati. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan kantor. Pintu dibuka oleh sopir pribadi, dan keluar seorang pria tua yang dihormati banyak orang di kantor, Emer Donald, pemilik perusahaan tambang besar itu. Di belakangnya, turun seorang wanita muda, tinggi, berambut pirang, mengenakan blazer putih dan celana panjang hitam elegan. Helmi tertegun. "Itu Emily,"
Wanita yang pernah ia tolong beberapa waktu lalu itu kini tampak sangat berbeda. Penampilannya tegas dan profesional. Beberapa staf langsung menyapanya dengan penuh hormat. "Welcome, Miss Emily," kata Emer Gregory sambil membungkuk sedikit. "Good morning," jawab Emily sambil tersenyum. Helmi menunduk cepat, pura-pura sibuk mengepel bagian ujung lobi. Ia tak ingin terlihat mencuri pandang. Hatinya gugup. Ia baru tahu kalau Emily adalah anak dari bos besar di tempat ia bekerja. Beberapa menit kemudian, Emily berjalan menuju lift bersama ayahnya dan beberapa staf. Saat ia lewat, tatapannya tiba-tiba bertemu dengan mata Helmi. Mereka saling pandang hanya sekilas. Namun Emily langsung tersenyum kecil. "Helmi, right?" ucapnya singkat. Helmi yang sedang jongkok langsung berdiri panik. "Yes, miss. Good morning." Emily mengangguk, lalu masuk ke lift. Helmi berdiri mematung. Dadanya berdebar. Ia bingung harus merasa senang atau malu. Hari-hari berikutnya, Emily mulai sering terlihat di kantor. Ternyata, ia tidak hanya berkunjung, tetapi sedang magang untuk mengambil alih sebagian operasional perusahaan milik ayahnya. Meskipun ia pewaris tambang, ia ingin belajar dari bawah. Helmi tetap bekerja seperti biasa, namun ia merasa lebih gugup dari biasanya. Terutama saat Emily berada di sekitar pantry atau koridor. Suatu hari, Helmi sedang mengangkat galon air untuk dispenser di pantry. Tangannya sedikit gemetar karena galon itu berat. Saat hendak memasang, tangannya terpeleset, dan galon hampir jatuh ke lantai. "Wah, hati-hati," terdengar suara dari belakang. Helmi menoleh. Emily berdiri di belakangnya. "Maaf, Miss." Helmi panik. Emily tersenyum. "It's okay. Galon air memang berat. Kamu butuh bantuan?" Helmi langsung menggeleng cepat. Tidak. Saya bisa sendiri." Emily tertawa kecil. "Oke. Tapi kamu harus hati-hati. Bahaya kalau jatuh ke kaki." Helmi hanya mengangguk. Jantungnya masih berdetak kencang saat Emily berjalan pergi. Ia tak pernah membayangkan bahwa pewaris perusahaan sebesar itu bisa sehangat dan seramah Emily. Hari demi hari, interaksi kecil mereka semakin sering. Emily mulai menyapa Helmi setiap pagi. "Morning, Helmi," sapa Emily dengan senyum. "Morning, Miss," jawab Helmi gugup tapi perlahan mulai terbiasa. Di suatu sore yang sepi, Helmi sedang membersihkan halaman belakang kantor. Ia duduk sejenak di bangku kecil, mengusap keringat. Tiba-tiba Emily datang sambil membawa 2 botol air mineral. "Capek, ya?" tanya Emily sambil duduk di sebelahnya. Helmi terkejut. "Miss, kenapa kesini?" "Santai aja. Panggil saya Emily. Saya cuma ingin duduk sebentar, penat juga lihat laptop terus." Helmi masih bingung harus bersikap bagaimana. Namun Emily memberinya 1 botol air. "Minum dulu. Kamu pasti lebih capek dari saya," ujarnya. Helmi mengambil botol itu pelan. "Terima kasih, Miss. Maksud saya, Emily." Beberapa saat mereka duduk dalam diam. Hanya suara burung dan angin yang terdengar. Lalu Emily mulai bicara lagi. "Kamu sudah berapa lama kerja di sini?" "Baru 2 bulan. Saya masih baru." "Kamu tinggal di mana?" "Di rumah kontrakan sama teman sesama TKI." Emily mengangguk. "Saya suka orang yang pekerja keras seperti kamu. Jarang ada yang seperti itu sekarang." Helmi tersenyum canggung. "Saya cuma berusaha jujur dan kerja sebaik mungkin." Mereka kembali terdiam. Tapi tidak terasa canggung. Justru ada ketenangan. Lalu Emily menoleh ke Helmi. "Waktu itu, kamu nolong saya pas dompet saya jatuh. Kamu tahu nggak? Itu dompet penting banget. Ada ID dan kartu semuanya." Helmi tertawa kecil. "Iya, saya sempat lihat waktu itu. Untung saya cepat sadar." Emily tersenyum. "Kalau bukan kamu, mungkin saya sudah panik setengah mati. Makasih." "Ya." Helmi hanya mengangguk. "Sama-sama." Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Meski status sosial mereka jauh berbeda, Emily memperlakukan Helmi seperti teman sejajar. Ia sering mengajak bicara, menanyakan kabar,
bahkan kadang memuji kinerja Helmi. Aku perhatikan kamu itu rajin banget. Selalu datang paling pagi, kata Emily suatu hari di pantry. Ya, itu tugas saya, Emily. Kalau saya malas, nanti bisa dipecat, jawab Helmi. Justru orang seperti kamu yang harus dihargai. Helmi menunduk malu. Namun di balik semua itu, Helmi mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai memikirkan Emily setiap kali pulang kerja. Senyumnya, sikapnya, bahkan caranya menyebut namanya. Namun ia juga sadar, antara mereka ada jurang besar. Helmi hanyalah seorang office boy dari desa kecil. Sedangkan Emily adalah pewaris perusahaan tambang multinasional. Budi, teman sekamarnya, bahkan pernah berkata sambil tertawa, "Mimpi aja, Hel. Cewek bule itu anak bos. Mana mungkin dia suka sama OB?" Helmi hanya tertawa hambar. "Iya, Mas. Saya juga nggak pernah kepikiran ke situ." Namun hatinya berkata lain. Di balik kerendahan dirinya, ia mulai menyimpan harapan kecil. Bukan tentang cinta, tapi tentang penghargaan. Tentang bagaimana satu tindakan jujur bisa membuka pintu tak terduga dalam hidup. Dan Helmi tak tahu bahwa Emily menyimpan rasa penasaran yang sama. Ia melihat sesuatu dalam diri Helmi yang tak ia temukan pada pria-pria lain yang lebih kaya, lebih tampan, atau lebih pintar. Sesuatu yang tulus. Sesuatu yang jujur. Sesuatu yang, mungkin, akan membawa mereka pada kisah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sudah hampir 2 bulan sejak pertemuan tak terduga itu. Kini Helmi mulai terbiasa dengan kehadiran Emily di kantor. Meski tetap menjaga sikap profesional, hatinya tak bisa membohongi bahwa ia merasa berbeda saat Emily ada di sekitarnya. Setiap kali Emily lewat di lorong, menyapanya di pantry, atau sekadar tersenyum dari kejauhan, Helmi merasa seperti mendapatkan energi baru. Tapi ia tahu diri. Ia sadar posisi dan statusnya. Ia hanyalah seorang office boy, pekerja migran dari Jawa Tengah yang datang ke Australia untuk mencari rezeki. Sementara Emily adalah putri dari pemilik tambang besar, pewaris kekayaan dan kuasa yang tidak akan pernah sebanding dengannya. Namun, sebagaimana manusia lain, Helmi pun punya hati. Dan hatinya, pelan-pelan, menyimpan harapan. Suatu sore, ketika kantor sudah mulai sepi, Helmi sedang mengepel lantai koridor lantai 3. Tiba-tiba pintu lift terbuka, dan dari dalam keluar Emily yang tampak tergesa-gesa, memegang setumpuk berkas. "Emily." Helmi menghentikan aktivitasnya. "Helmi, wah, pas banget. Bisa bantu aku sebentar?" tanya Emily sambil tersenyum. Tentu. Ada apa?" "Aku mau bawa ini ke ruang rapat, tapi berat juga ternyata," katanya sambil menunjukkan tumpukan dokumen. Tanpa pikir panjang, Helmi langsung mengambil separuh dokumen dari tangan Emily. "Saya bantuin, Emily." Mereka berjalan bersama menuju ruang rapat. Di tengah perjalanan, Emily tertawa kecil. "Aku jadi merasa bersalah. Helmi, kamu pasti capek, tapi masih mau bantuin aku." Helmi tersenyum, "Nggak capek kok. Saya memang kerja bantu-bantu. Jadi ini biasa." Sesampainya di ruang rapat, mereka meletakkan berkas di meja. Emily duduk sejenak, lalu menatap Helmi. "Kamu selalu kelihatan tenang ya, Helmi. Bahkan waktu banyak orang di kantor kayak nggak anggap kamu ada, kamu tetap ramah dan kerja dengan baik." Helmi terdiam. Ia merasa kata-kata itu menusuk perasaannya. Bukan karena sakit, tapi karena ia merasa dimengerti. "Saya udah biasa, Emily. Mungkin karena orang lihat saya cuma OB, jadi dianggap nggak penting," katanya pelan. Emily menghela napas. "Aku benci pola pikir seperti itu. Justru orang-orang seperti kamu yang bikin kantor ini bisa jalan. Aku belajar banyak dari kamu, tahu nggak?" Helmi menatap Emily dengan bingung. "Belajar apa?" "Belajar sabar. Belajar kerja keras. Dan yang paling penting, belajar rendah hati." Helmi mengalihkan pandangan, berusaha menahan perasaan yang campur aduk. Beberapa hari kemudian, di akhir pekan, Emily mengirim pesan singkat ke nomor Helmi. Mereka memang sempat bertukar kontak karena suatu urusan dokumen beberapa waktu lalu. Namun kali ini, pesannya terasa lebih pribadi. "Helmi,
Besok aku mau ke taman dekat danau belakang kantor. Kamu lagi libur, kan? Kalau kamu senggang, aku mau ngobrol. Helmi membaca pesan itu berulang kali. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu harus senang atau takut. Tapi akhirnya ia membalas. Iya, saya libur. Bisa. Jam berapa, Emily? Keesokan harinya, Helmi mengenakan pakaian terbaik yang ia punya, kemeja biru muda dan celana panjang hitam. Ia tiba di taman kecil dekat danau buatan sekitar pukul 10 pagi. Tidak lama kemudian, Emily datang dengan membawa 2 cangkir kopi hangat. Helmi, aku senang kamu datang, sapa Emily ceria. Saya juga senang, Emily. Mereka duduk di bangku kayu menghadap danau. Beberapa angsa berenang tenang di permukaan air. Suasananya damai. Emily menyerahkan 1 cangkir kopi kepada Helmi. Ini kopi favoritku. Coba, deh. Helmi menerimanya dengan 2 tangan. Terima kasih, Emily. Selama beberapa menit, mereka hanya mengobrol ringan. Tentang cuaca, tentang pekerjaan di kantor, dan tentang rencana Emily yang akan menjalani pelatihan manajemen beberapa bulan ke depan. Namun perlahan, suasana jadi lebih dalam. Helmi, kata Emily sambil menatap lurus ke danau. Pernah nggak kamu merasa kayak kamu nggak cocok ada di tempat kamu berada sekarang? Helmi diam sejenak. Sering. Aku juga. Banyak orang kira aku hidup sempurna. Punya uang, jabatan, dan masa depan jelas. Tapi, aku juga ngerasa kosong. Helmi menoleh. Kosong? Kenapa? Karena aku nggak tahu siapa yang benar-benar peduli sama aku. Yang lihat aku bukan sebagai pewaris, tapi sebagai Emily. Aku capek harus selalu bersikap sempurna. Helmi mengangguk perlahan. Saya juga capek harus terus dianggap tak terlihat. Tapi ya, saya cuma bisa sabar. Emily menatapnya lama, lalu berkata, itu kenapa aku nyaman bicara sama kamu. Helmi menelan ludah. Emily, saya ini cuma OB. Saya nggak punya apa-apa. Emily tersenyum lembut. Justru itu. Kamu nggak punya apa-apa, tapi kamu kasih semuanya. Helmi terdiam. Kata-kata itu membuat dadanya sesak. Matanya panas. Lalu Emily berkata pelan. Helmi, kalau aku bilang aku suka kamu, kamu percaya? Helmi langsung menunduk. Jangan bercanda, Emily. Saya serius. Aku juga serius, jawab Emily cepat. Helmi menarik napas panjang. Tapi Emily, kamu tahu siapa saya? Saya nggak pantas buat kamu. Emily menggenggam tangan Helmi yang kaku. Yang bilang kamu nggak pantas itu siapa? Dunia? Orang-orang? Aku nggak peduli. Aku suka kamu, Helmi, karena kamu jujur, baik, dan nggak berpura-pura. Helmi tak kuasa membendung air matanya. Ia cepat-cepat mengusap pipinya. Saya takut, Emily. Saya takut dunia nggak bisa terima. Emily menatapnya dalam. Kalau kamu berani sayang sama aku berani lawan dunia. Hari itu jadi titik balik bagi Helmi. Ia yang selama ini hanya berani menyimpan perasaan, kini tahu bahwa perasaannya tidak bertepuk sebelah tangan. Namun ia juga sadar, hubungan mereka tidak akan mudah. Akan banyak rintangan, prasangka, dan mungkin penolakan dari orang-orang di sekitar mereka. Namun untuk pertama kalinya dalam hidup, Helmi merasakan bahwa harapan bukan hanya milik orang kaya atau orang berkuasa. Harapan juga milik orang kecil yang berani jujur dan mencintai tanpa pamrih. Dan sekarang, hatinya sudah tidak sendiri lagi. Ia punya Emily. Dan itu cukup untuk membuatnya terus melangkah. Hubungan antara Helmi dan Emily yang semula hanya percakapan ringan di pantry, kini berubah menjadi lebih dalam dan personal. Mereka mulai sering bertemu di luar jam kerja, sekadar jalan-jalan sore, minum kopi, atau duduk berdua di taman belakang kantor. Namun semuanya mereka lakukan diam-diam. Bukan karena malu, melainkan karena mereka tahu, hubungan mereka tidak akan mudah diterima. Helmi sangat sadar siapa dirinya. Seorang TKI, pekerja rendahan yang tidak punya nama, tidak punya latar belakang hebat. Sementara Emily adalah anak dari pemilik perusahaan pertambangan tempat ia bekerja.
Pewaris sah yang sudah disiapkan untuk masa depan besar. Dan dunia, sayangnya, selalu memandang perbedaan status itu dengan sinis. Suatu pagi di kantor, saat Helmi sedang membersihkan kaca depan, ia melihat Mr. Gregory, manajer HRD, berbicara serius dengan Emily di halaman. Helmi tidak bisa mendengar isi percakapannya, tapi raut wajah Gregory tampak penuh amarah. Dia tahu, gumam Helmi pelan. Beberapa menit kemudian, Emily berjalan masuk ke kantor dengan wajah muram. Ia langsung masuk ke ruangannya tanpa menyapa siapapun. Helmi melanjutkan pekerjaannya dengan hati tak tenang. Ada perasaan was-was yang menyesakkan. Benar saja, siang harinya, ia dipanggil ke ruang HRD. "Silakan duduk, Helmi," ucap Gregory dengan nada dingin. Helmi duduk pelan. Tangannya gemetar. "Ada yang ingin saya bicarakan. Mengenai kedekatanmu dengan Miss Emily." Helmi menelan ludah. "Iya, Pak. Hubungan itu tidak pantas. Saya ingin kamu menjaga jarak. Ini tempat kerja, bukan tempat untuk drama." Helmi menunduk. "Saya tidak berniat macam-macam, Pak. Saya hanya..." "Sudah cukup," potong Gregory tajam. "Kamu tahu posisi kamu di sini, kan? Jangan buat masalah. Banyak yang bisa menggantikan kamu." Helmi terdiam. Suaranya tercekat. Hatinya perih. Hari itu Helmi pulang lebih awal. Ia tidak kuat menahan tekanan. Di kamar kontrakannya, ia duduk termenung, memandangi lantai kosong. Budi, teman sekamarnya, masuk dan melihat wajah Helmi yang murung. "Ada apa, Hel?" tanya Budi sambil duduk di ranjang sebelah. Helmi menghela napas. "Aku ketahuan dekat sama Emily." "Waduh, itu anak bos. Hel, bahaya. HRD manggil aku. Diancam. Disuruh menjauh." Budi menepuk bahunya pelan. "Kamu harus realistis, Hel. Dia bukan orang sembarangan. Aku ngerti perasaan kamu, tapi dunia kita beda." Helmi hanya menatap kosong ke arah dinding. Ia tahu Budi tidak salah. Tapi hatinya juga tidak bisa dibohongi. Malam harinya, Emily menghubungi Helmi lewat pesan. "Aku dengar mereka memanggilmu siang tadi. Aku minta maaf, Helmi. Aku tidak bisa cegah mereka." "Nggak apa-apa, Emily. Aku ngerti. Kamu mau ketemu malam ini? Aku butuh bicara." "Iya, di taman biasa ya." Di bawah cahaya lampu taman yang temaram, mereka bertemu lagi. Emily datang mengenakan sweater abu-abu dan celana jeans. Wajahnya tampak letih, matanya sembab. Helmi berdiri saat ia mendekat. "Emily, kamu nggak apa-apa?" tanya Helmi cemas. Emily mengangguk pelan. "Aku habis ribut sama ayah." Helmi terkejut. "Kenapa?" "Karena dia juga tahu soal kita. Dan dia marah besar." Helmi menunduk. "Aku minta maaf. Mungkin aku harus..." "Jangan," potong Emily cepat. "Jangan pernah bilang kamu akan mundur." Helmi menatap mata Emily yang berkaca-kaca. "Aku nggak peduli mereka bilang apa. Mereka bisa ancam kamu, bisa benci aku. Tapi aku tahu yang aku rasakan. Dan aku nggak akan tinggalkan kamu, Helmi. Tapi Emily, aku takut. Aku takut kamu kehilangan segalanya karena aku." Emily menggeleng. "Yang aku takut kehilangan itu, kamu." Air mata Helmi jatuh. Ia menunduk, berusaha menyembunyikannya, tapi Emily sudah melihat. "Aku nggak pernah dicintai seperti ini sebelumnya," kata Emily lirih. Helmi menggenggam tangan Emily. "Aku cuma punya ketulusan, Emily. Itu aja." "Itu lebih dari cukup," bisik Emily. Keesokan harinya, suasana kantor jadi lebih dingin bagi Helmi. Beberapa staf mulai memperlakukannya dengan tatapan aneh. Ada yang berbisik-bisik saat ia lewat, ada juga yang terang-terangan menghindarinya. Helmi mencoba tetap bekerja seperti biasa. Tapi ia tahu, semuanya sudah berubah. Di pantry, 2 staf wanita dari bagian administrasi sedang berbicara keras saat Helmi masuk. Bayangkan, cuma OB bisa deketin anak bos. Gila ya. Muka pas-pasan, gaji pas-pasan, tapi berani mimpi tinggi.
Helmi pura-pura tidak mendengar. Ia menunduk, mengambil air, lalu keluar tanpa sepatah kata pun. Tapi hatinya remuk. Di tengah tekanan itu, Emily justru semakin menunjukkan keberaniannya. Ia tak lagi sembunyi-sembunyi berbicara dengan Helmi. Ia tetap menyapanya seperti biasa, bahkan lebih hangat. Dan itu membuat gosip semakin kencang. Suatu sore, Helmi dipanggil ke ruangan Mr. Donald, ayah Emily. Helmi berjalan dengan kepala tertunduk, napasnya berat. Di dalam, Mr. Donald duduk dengan ekspresi keras. Emily berdiri di sampingnya, wajahnya cemas. "Duduk, Helmi," ucap Mr. Donald. Helmi duduk pelan. "Saya dengar kamu dekat dengan anak saya," katanya tanpa basa-basi. Helmi menjawab pelan, "Iya, Pak, tapi saya tidak pernah berniat buruk." Emily bilang kamu orang baik, jujur. Dan aku percaya penilaian anakku. Tapi kamu juga harus sadar diri. Helmi menunduk. "Saya sadar, Pak. Kalau kamu sungguh-sungguh, buktikan dengan sikap. Bukan dengan sembunyi-sembunyi atau drama murahan. Dunia akan menghakimi kalian. Tapi jika kamu tahan, dan mampu menunjukkan bahwa kamu memang layak, aku tidak akan menghalangi." Helmi terdiam. Ia menatap Mr. Donald dengan mata berkaca. "Saya tidak punya apa-apa, Pak. Tapi saya mencintai Emily dengan tulus. Dan saya akan buktikan bahwa saya bisa jaga dia." Emily tersenyum di samping ayahnya. Mr. Donald hanya mengangguk pelan. Hari itu menjadi titik terang di tengah badai. Helmi tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ia tahu bahwa kedepannya akan ada lebih banyak cemoohan, tantangan, dan mungkin rasa sakit. Tapi setidaknya, kini ia tidak lagi berjalan sendiri. Emily di sisinya. Dan cinta mereka, meski diuji dari segala arah, kini tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Sejak pertemuan dengan Mr. Donald, langkah Helmi terasa sedikit lebih ringan. Walau belum mendapatkan restu penuh, setidaknya ayah Emily tidak lagi menentangnya secara terang-terangan. Tapi perjuangan Helmi masih jauh dari selesai. Di lingkungan kantor, cibiran terus berdatangan. Beberapa staf mulai memperlakukannya dingin. Ada yang sengaja menjatuhkan tugasnya, mengabaikannya saat ia butuh bantuan, bahkan ada yang terang-terangan menghina. Namun Helmi tetap sabar. Ia tahu, hanya satu cara membungkam semua keraguan, dengan menunjukkan kerja keras dan ketulusan. Pagi itu, seperti biasa, Helmi datang paling awal. Ia membersihkan ruang rapat utama, karena akan ada kunjungan dari investor Jepang. Emily juga tampak sibuk menyiapkan presentasi. Walau sama-sama berada di ruangan, mereka menjaga jarak agar tidak menimbulkan gosip baru. "Helmi, kamu bisa bantu cek kabel HDMI ini?" tanya Emily. "Baik, saya bantu," jawab Helmi sambil memeriksa koneksi ke proyektor. Saat mereka sedang bekerja, datanglah Mr. Gregory, sang manajer HRD, bersama seorang staf teknisi. "Emily, kamu seharusnya serahkan pekerjaan seperti ini ke bagian IT, bukan ke OB," ujar Gregory dengan nada menegur. Emily menatap tajam. "Saya minta tolong ke siapapun yang saya percaya bisa bantu cepat. Dan Helmi bisa diandalkan." Gregory terdiam. Namun matanya memandang Helmi dengan sinis. Setelah investor pergi, Emily menghampiri Helmi di ruang pantry. "Terima kasih sudah bantu tadi pagi. Kalau bukan kamu, presentasi bisa kacau," ucapnya sambil menyodorkan roti. "Sama-sama. Saya cuma bantu sebisanya." Emily tersenyum, lalu duduk di sebelah Helmi. "Helmi, kamu pernah kepikiran lanjut kuliah lagi nggak?" Helmi mengernyit. "Kuliah? Dulu sempat mau, tapi biaya nggak ada. Waktu itu saya milih kerja daripada sekolah lanjut." Emily menatapnya dalam. "Kalau kamu dikasih kesempatan sekolah sambil kerja, kamu mau?" Helmi terdiam. "Saya nggak tahu. Saya takut nggak mampu ngimbangin." "Aku yakin kamu bisa. Kalau kamu sungguh-sungguh, aku bantu cari beasiswa atau program pelatihan." Helmi menatap Emily dengan mata berkaca. "Kenapa kamu peduli banget sama aku, Emily?" Emily menjawab lirih, "Karena aku percaya kamu punya potensi besar. Dan aku mau orang lain lihat itu." Seminggu kemudian, Emily benar-benar mendaftarkan Helmi ke sebuah program pelatihan manajemen dasar
untuk pekerja lapangan yang disubsidi oleh pemerintah setempat. Program itu berlangsung malam hari dan hanya 2 kali seminggu. Helmi sempat ragu, namun akhirnya ia memutuskan untuk mencoba. Hari pertama ia masuk kelas, perasaannya campur aduk. Ia duduk di antara para pekerja tambang, teknisi, dan supervisor. Ia merasa asing, tapi ia ingat kata-kata Emily. Kamu tidak perlu jadi siapa-siapa untuk layak belajar. Kamu hanya perlu niat. Beberapa bulan berjalan. Helmi mulai terbiasa dengan ritme baru. Pagi bekerja, malam belajar. Tubuhnya lelah, tapi semangatnya tinggi. Ia mulai percaya diri saat berdiskusi di kelas. Bahkan pernah menjadi salah satu dari 5 peserta terbaik dalam ujian simulasi manajemen krisis. Emily yang selalu memantau kemajuan Helmi, tampak bangga. "Helmi, kamu luar biasa," ucap Emily saat mereka duduk di taman usai kelas terakhir. "Semua ini karena kamu percaya sama saya," jawab Helmi dengan mata berkaca. "Bukan cuma percaya, Helmi, aku yakin kamu bisa jadi lebih dari apa yang orang kira." Helmi menunduk. "Saya cuma takut, Emily. Takut semua ini nggak cukup buat buktiin bahwa saya pantas buat kamu." Emily menggenggam tangannya. "Kamu sudah membuktikannya dari awal, Helmi. Cinta itu bukan soal gelar atau gaji, tapi bagaimana kamu berjuang untuk orang yang kamu sayang." Namun tak semua orang sejalan. Suatu malam, saat Helmi pulang dari kelas, seorang pria tinggi besar menghadangnya di luar kontrakan. "Loh Helmi?" tanya pria itu dengan suara kasar. "Iya, maaf, ada apa?" Pria itu mendekat. "Gue cuma mau bilang, lo berhenti deket-deketin Emily. Lo pikir lo siapa? Hah? Mau naik kelas gara-gara cewek kaya?" Helmi terkejut. "Maaf, saya nggak pernah manfaatin Emily. Kami saling." Bag. Sebuah pukulan mendarat di pipinya. Helmi jatuh ke tanah. "Anggap aja ini peringatan," kata pria itu sambil pergi. Helmi bangkit perlahan, darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun bukan rasa sakit yang paling terasa, melainkan rasa hancur di dalam hati. Keesokan harinya, Emily yang tahu kejadian itu langsung datang ke kontrakan Helmi. Ia syok melihat wajah Helmi yang lebam. "Siapa yang lakukan ini?" tanyanya dengan nada tinggi. "Sudah, Emily, saya nggak apa-apa. Kamu dipukul. Itu bukan hal kecil." Helmi menggeleng. "Mungkin memang ini harga yang harus saya bayar." Emily memeluknya erat. "Enggak, kamu nggak sendiri. Aku di sini, Helmi. Kita lawan bareng-bareng." Beberapa hari setelah kejadian itu, Mr. Donald memanggil Emily dan Helmi ke kantornya. "Saya sudah dengar apa yang terjadi, dan saya tidak bisa diam." Helmi menunduk. "Saya minta maaf kalau kehadiran saya jadi masalah besar, Pak." Mr. Donald menatapnya serius. "Helmi, kamu sudah tunjukkan bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu tahan tekanan, kamu kerja keras, kamu belajar. Dan kamu sayangi anak saya bukan karena harta." Helmi tak sanggup menahan air mata. Mr. Donald berdiri, lalu menepuk bahunya. "Kalau kamu benar-benar serius, aku tidak akan halangi kalian lagi. Tapi satu permintaan saya." Helmi menatapnya dengan gugup. "Apa itu, Pak?" "Jangan pernah lepas tangannya. Jangan biarkan dia berjuang sendiri." Helmi mengangguk penuh haru. "Saya janji, Pak." Emily tersenyum dengan mata berkaca. Hari itu, restu yang selama ini terasa mustahil akhirnya datang. Tapi bukan datang begitu saja, melainkan melalui jalan panjang penuh luka, air mata, dan tekad untuk membuktikan bahwa cinta bisa tumbuh dari mana saja, bahkan dari tempat yang paling tak terduga. Setelah mendapat restu dari Mr. Donald, Helmi merasa beban berat di hatinya mulai terangkat. Namun, ia tahu perjuangannya belum selesai. Bagaimanapun juga, menjadi pasangan seorang wanita pewaris perusahaan besar bukan hal yang mudah. Helmi tidak ingin hanya menjadi OB yang beruntung. Ia ingin tumbuh sejajar, menjadi pasangan yang bisa berdiri di samping Emily, bukan di belakangnya. Sore itu, Helmi dan Emily duduk di teras belakang kantor, menikmati teh hangat dan sisa cahaya matahari yang mulai tenggelam. "Emily, aku udah lama mikirin satu hal," ucap Helmi pelan. "Apa itu?"
Tanya Emily sambil menatap wajahnya yang tampak serius. Aku ingin sekolah lagi. Bukan cuma pelatihan. Tapi kuliah sungguhan. Aku ingin punya gelar, Emily. Aku ingin punya pengetahuan lebih. Supaya aku bisa berkembang, dan pantas buat dampingi kamu. Emily terdiam sejenak, lalu tersenyum. Aku udah nunggu kamu bilang itu. Aku juga ingin kamu kuliah. Aku bahkan udah cari-cari universitas yang punya program paruh waktu. Helmi terkejut. Serius kamu udah nyiapin itu semua? Emily mengangguk. Karena aku percaya sama kamu. Kamu punya tekad dan semangat yang langka. Dan aku tahu, kamu akan berhasil. 2 minggu kemudian, Helmi resmi terdaftar di sebuah universitas swasta di Perth, mengambil jurusan manajemen bisnis kelas malam. Biayanya dibantu sebagian oleh beasiswa untuk pekerja migran berprestasi, dan sisanya ditanggung Emily sebagai bentuk dukungan pribadi. Hari pertamanya kuliah, Helmi mengenakan kemeja putih polos dan celana panjang rapi. Ia membawa tas kecil berisi buku catatan, pena, dan keberanian besar di dadanya. Ia merasa seperti pemuda 20-an lagi, meski tubuhnya seringkali letih setelah seharian bekerja. Di kelas, Helmi duduk di bangku tengah. Di sekelilingnya ada mahasiswa dari berbagai latar belakang, pekerja tambang, staf supermarket, bahkan seorang sopir taksi. Nama saya Helmi. Saya dari Indonesia. Saat ini kerja sebagai office boy di perusahaan tambang, ucapnya saat perkenalan. Beberapa orang tampak mengangguk, ada juga yang tersenyum kagum. Hari demi hari berlalu. Jadwal Helmi makin padat. Ia bangun pukul 5 pagi, bekerja hingga pukul 4 sore, lalu kuliah dari pukul 6 hingga 9 malam. Setiap malam, tubuhnya hampir roboh. Tapi semangatnya selalu menyala karena satu hal, ia punya tujuan. Emily, seperti biasa, menjadi penyemangat utama. Ia sering mengantar Helmi ke kampus, bahkan menunggunya hingga selesai kelas hanya agar bisa pulang bersama. Suatu malam, saat mereka duduk di bangku halte setelah kuliah, Helmi bersandar lelah di bahu Emily. "Capek ya?" tanya Emily sambil mengelus rambutnya. "Iya, tapi hati ini senang," jawab Helmi lirih. Emily tersenyum. "Aku bangga banget sama kamu, Helmi." Helmi memejamkan mata sejenak, menikmati ketenangan yang tak bisa dibeli dengan uang. Namun di tengah semua semangat itu, muncul rintangan baru. Suatu pagi, Helmi mendengar kabar dari kampung halamannya di Jawa Tengah, bahwa ibunya jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Ia langsung merasa panik. Ia belum pernah pulang selama 3 tahun terakhir, karena biaya dan pekerjaannya yang tak bisa ditinggal. Saat istirahat siang, ia menemui Emily. "Emily, ibu saya sakit. Saya pengen pulang sebentar. Mungkin seminggu," ucap Helmi dengan suara berat. Emily langsung menggenggam tangannya. "Tentu, Helmi, pulanglah. Aku bantu urus tiket dan cuti kamu. Keluarga kamu juga keluargaku." Helmi menunduk haru. "Terima kasih, Emily. Saya nggak tahu harus bilang apa." "Jangan bilang apa-apa. Cukup pulang dan jaga ibumu." Helmi pulang ke kampung halaman dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi, ia khawatir dengan kondisi ibunya, namun di sisi lain, ia merasa bahagia bisa menginjakan kaki di tanah kelahiran. Saat tiba di rumah, ia langsung memeluk ibunya yang terbaring di tempat tidur. Tangisnya pecah. "Ibu, maaf Helmi baru pulang sekarang," isaknya. Ibunya mengusap kepala Helmi. "Kamu anak baik, Helmi. Ibu bangga padamu." Selama seminggu, Helmi merawat ibunya. Ia juga menceritakan tentang pekerjaannya, tentang kuliahnya, dan tentang Emily. "Ibu, Helmi ada dekat sama perempuan bule di sana. Namanya Emily. Dia anak bos di tempat Helmi kerja." Ibunya menatap Helmi dengan mata sayu. "Kalau dia baik, dan kamu yakin ibu restui. Asal kamu tetap jadi Helmi yang jujur." Helmi mencium tangan ibunya. "Terima kasih, Bu." Setelah seminggu, Helmi kembali ke Australia. Emily menjemputnya di bandara dengan pelukan hangat. "Ibumu bagaimana?" tanya Emily. "Sudah lebih baik. Terima kasih, Emily. Aku nggak akan bisa ke sana kalau bukan karena kamu. Aku akan selalu dukung kamu, Helmi."
Karena kamu gak cuma bagian dari hidupku, tapi juga masa depanku. Setelah kembali dari Indonesia, semangat Helmi makin berkobar. Ia mengikuti kelas lebih giat, pekerjaannya di kantor pun makin cemerlang. Ia bahkan mulai dilibatkan dalam proyek logistik kecil oleh manajer lapangan, karena dinilai disiplin dan jujur. Pada suatu rapat mingguan, Mr. Donald memanggilnya dan memberinya kejutan. "Helmi, saya dengar dari Emily kamu sedang kuliah dan prestasimu bagus." "Terima kasih, Pak. Saya berusaha semampu saya. Saya ingin kamu ikut bantu tim manajemen lapangan mulai bulan depan. Kamu akan saya latih langsung untuk bantu urusan operasional." Helmi kaget. "Saya? Tapi saya masih belajar, Pak. Saya tahu kamu bisa. Dan saya ingin kamu buktikan kalau kamu memang pantas." Hari itu Helmi merasa seperti bermimpi. Dulu ia hanya seorang office boy. Kini ia mendapat kepercayaan untuk memegang tanggung jawab yang jauh lebih besar. Malamnya, ia dan Emily duduk di mobil sambil melihat bintang. "Emily, semua ini terasa seperti mimpi." Emily menatapnya sambil tersenyum lembut. "Tapi ini nyata, Helmi, dan ini baru permulaan." Helmi menggenggam tangan Emily erat. "Aku janji, aku akan terus belajar, terus berjuang, sampai aku benar-benar bisa berdiri sejajar denganmu." Emily membalas genggamannya. "Dan aku akan selalu berdiri di sisimu." Di bawah langit malam Australia yang sunyi, dua hati dari dua dunia yang berbeda saling berjanji, untuk masa depan yang sedang mereka bangun bersama, sedikit demi sedikit, dengan cinta yang tak tergoyahkan. Hubungan Helmi dan Emily semakin erat. Di tengah perbedaan budaya, status sosial, dan pandangan orang lain, mereka tetap bertahan. Kini, setelah perjuangan panjang, mereka memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, pernikahan. Namun, keputusan itu bukan tanpa hambatan. Banyak rekan kerja, kolega perusahaan, bahkan keluarga besar Emily yang tidak setuju. Mereka memandang Helmi sebagai pria biasa, terlalu sederhana untuk wanita sekelas Emily, pewaris perusahaan tambang besar di Australia. Suatu malam, Emily dan Helmi duduk di balkon apartemen Emily, membicarakan rencana mereka. "Helmi, kamu masih yakin mau nikahi aku, setelah semua yang kita lewati?" tanya Emily pelan. Helmi menatapnya penuh keyakinan. "Saya tidak pernah ragu. Kamu bukan hanya wanita yang saya cintai, kamu juga orang yang paling percaya pada saya, yang mendorong saya untuk jadi lebih baik. Saya ingin jalani hidup ini bersamamu, Emily. Apapun risikonya." Emily tersenyum, namun wajahnya tampak sedikit cemas. "Aku senang kamu bilang begitu. Tapi Helmi, pernikahan kita tidak akan biasa. Akan ada media, keluarga besar, dan pasti akan banyak suara miring. Kamu siap jadi sorotan?" Helmi menarik napas panjang. "Saya sudah dipandang rendah sejak awal bekerja di sini. Tapi itu tidak menghentikan saya untuk bertahan. Sekarang, saya sudah sejauh ini. Saya tidak akan mundur hanya karena penilaian orang." Emily terdiam sejenak, lalu memeluknya erat. "Aku beruntung punya kamu." Beberapa hari kemudian, Emily mengumumkan rencana pernikahannya dalam rapat keluarga besar. Di ruang makan yang mewah dan panjang itu, ayah, paman, tante, serta sepupu-sepupunya duduk rapi. Emily berdiri, menggenggam tangan Helmi. "Aku akan menikah," ucap Emily tegas. Semua mata langsung tertuju padanya. Beberapa langsung melihat ke arah Helmi. Dengan dia, suara salah satu sepupunya terdengar tajam. Emily mengangguk. "Ya, Helmi adalah pria yang akan menjadi suamiku." Tante Helen, kakak ibunya, langsung menggeleng tak percaya. "Emily, kamu itu anak konglomerat tambang. Masa kamu jatuhkan harga dirimu seperti ini? Dia hanya office boy." "Dia bukan hanya OB," balas Emily keras. "Dia pria yang bekerja keras, punya integritas, dan dia mencintaiku apa adanya. Dia bahkan sekarang sedang kuliah manajemen, dan mulai dipercaya bantu urusan operasional." Pamannya tertawa kecil, mencibir. "Kuliah paruh waktu? Itu tidak cukup, Emily." Mr. Donald akhirnya bicara. "Cukup. Semua orang, diam dulu. Emily sudah dewasa,
Dan saya tahu betul siapa Helmi. Dia bukan pria biasa. Saya sendiri menyetujui hubungan ini. Semua terdiam. Restu dari Emer Donald adalah hal yang tidak bisa diganggu-gugat dalam keluarga. Kalau ayah mendukung, aku tidak peduli yang lain berkata apa, kata Emily mantap. Pernikahan ini tetap berjalan. Kabar pertunangan Emily dengan seorang TKI Indonesia menyebar dengan cepat. Media mulai menulis artikel-artikel penuh kontroversi. Pewaris tambang menikah dengan OB? Siapa Helmi? Pria misterius dari Indonesia yang pikat Emily Donaldson. Cinta atau sensasi? Kisah asmara miliuner dan Offsbe jadi sorotan. Di media sosial, komentar bermunculan. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit yang menghina. Wah, OB zaman sekarang bisa jadi suami pewaris perusahaan tambang ya. Keren juga. Emily pasti cuma cari sensasi. Kasihan Helmi, nanti cuma dimanfaatkan buat citra baik keluarga Donaldson. Helmi membaca semuanya dengan tenang, tapi tak bisa bohong bahwa hatinya sempat sakit. Emily, apa kita salah? Tanyanya lirih suatu malam. Emily menatapnya tegas. Kita tidak salah. Mereka hanya belum kenal kamu. Dan mereka takut pada sesuatu yang tidak mereka pahami. Pernikahan mereka direncanakan secara tertutup, namun tetap berlangsung elegan dan sakral. Diselenggarakan di sebuah villa pinggir danau, hanya dihadiri keluarga inti dan sahabat terdekat. Helmi mengenakan jas hitam sederhana, rambutnya disisir rapi. Emily tampil anggun dengan gaun putih klasik, tanpa terlalu banyak hiasan. Ia ingin semuanya terasa natural. Sebelum akad dimulai, Helmi berdiri di depan cermin, memandangi dirinya sendiri. Dari seorang pemuda kampung di Jawa Tengah, bekerja menjadi TKI, jadi OB di kantor tambang, lalu kini, berdiri di altar, hendak menikahi seorang pewaris perusahaan besar. Air matanya mengalir pelan. Bu, Pak, kalian pasti nggak nyangka anakmu sejauh ini. Semua ini buat kalian. Saat ia keluar ruangan, Emily menghampirinya. Kamu siap? Helmi mengangguk, tersenyum. Siap seumur hidup. Prosesi berlangsung dengan penuh haru. Di hadapan penghulu dan tamu undangan, Helmi mengucap ijab kabul dengan suara tegas. Saya Helmi, menerima nikahnya Emily Alessandra Donaldson dengan mas kawin seperangkat alat salat dan emas 20 gram dibayar tunai. Suasana hening, lalu terdengar kata, sah. Emily menangis bahagia, memeluk Helmi di hadapan semua orang. Mr. Donald juga meneteskan air mata. Saya bangga padamu, Helmi, katanya sambil menepuk bahu menantunya itu. Setelah pernikahan, hidup mereka tidak langsung tenang. Media terus membuntuti, mempublikasikan setiap gerakan mereka. Namun Emily dan Helmi sudah siap. Biarkan saja orang berkata. Yang penting, kita tahu apa yang kita jalani, ucap Helmi. Hari-hari berikutnya, Helmi tetap bekerja, tetap kuliah, dan bahkan semakin serius membantu proyek-proyek manajemen lapangan. Emily pun tetap bekerja seperti biasa, tak mau hanya duduk diam di kantor sebagai anak bos. Mereka menjalani pernikahan dengan kesetaraan. Saling belajar, saling melengkapi. Suatu malam, saat duduk di balkon rumah baru mereka, Emily menyandarkan kepala di bahu Helmi. Aku kadang masih nggak percaya, kita sampai di titik ini, ucapnya. Helmi tersenyum, menatap langit. Saya juga, Emily. Tapi satu hal yang saya percaya sejak awal, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Mereka saling menggenggam tangan, lalu tertawa kecil bersama. Mereka tahu, dunia belum sepenuhnya menerima kisah mereka. Tapi mereka juga tahu, mereka tidak butuh dunia untuk percaya, karena mereka sudah cukup percaya satu sama lain. Dan itu adalah awal dari kehidupan baru yang akan mereka bangun bersama, dengan cinta yang tidak dibentuk oleh status, tapi oleh perjuangan dan kejujuran. Setahun setelah pernikahan mereka, kehidupan Helmi berubah drastis. Dari seorang TKI yang bekerja sebagai office boy, kini ia menjadi salah satu staf manajemen di perusahaan tambang tempat ia dulu hanya menyapu dan mengangkat galon. Namun, perubahan itu tidak membuatnya sombong. Justru, Helmi semakin rendah hati dan semakin tekun belajar. Selamat pagi, Pak Helmi, sapa salah satu staf saat ia memasuki kantor. Helmi masih canggung dipanggil, Pak.
Ia tersenyum sopan dan membalas. Pagi juga, Brody. Gimana laporan logistik minggu ini? Sudah saya kirim ke email Bapak tadi pagi. Bagus. Kita bahas siang nanti, ya? Helmi kemudian berjalan ke ruangannya. Ya, ruangannya. Ia kini memiliki ruang kerja sendiri, lengkap dengan laptop, lemari dokumen, dan papan tulis besar tempat ia biasa menulis strategi dan rencana logistik perusahaan. Posisi barunya adalah asisten manajer operasional, hasil kerja keras selama lebih dari setahun, termasuk kuliah malam yang kini hampir selesai semester akhir. Sore itu, Emily menghampirinya ke kantor. Ia membawa 2 gelas kopi dan 1 kotak kecil. Nih, buat semangat, katanya sambil meletakkan kopi di meja Helmi. Helmi tersenyum. Wah, kamu tahu aja aku butuh kafein sore-sore gini. Emily membuka kotak kecil itu. Di dalamnya ada kue bolu kecil dengan tulisan, Congrats, MR Manager soon. Kamu udah dapat tawaran promosi jadi manajer, kan? Tanya Emily. Helmi mengangguk pelan. Iya, tapi aku belum jawab. Aku masih mikir. Mikir kenapa? Emily terlihat heran. Aku takut terlalu cepat, Emily. Aku masih belajar, dan aku gak mau orang bilang aku naik jabatan cuma karena jadi suami kamu. Emily menggenggam tangan Helmi. Helmi, kamu naik jabatan karena kamu pantas. Kamu kerja keras. Kamu belajar, kamu disiplin. Orang bisa ngomong apa saja, tapi hasil kerjamu gak bisa dibohongi. Helmi menatap istrinya dalam-dalam. Kamu selalu jadi orang pertama yang percaya sama aku. Emily tersenyum, menatap lembut. Karena aku tahu siapa kamu. Bahkan sebelum orang lain tahu. Beberapa minggu kemudian, Helmi resmi dilantik sebagai manajer operasional tambang divisi Timur, menangani lebih dari 300 karyawan. Ia mulai keliling lokasi tambang, memimpin rapat, memberi pelatihan staf, hingga menjadi penghubung antara lapangan dan kantor pusat. Meski posisinya tinggi, Helmi tidak berubah. Ia masih sering makan siang bersama karyawan di kantin, masih membantu staf kebersihan bila ada yang kesulitan, dan masih menyapa semua orang tanpa pandang jabatan. Pak Helmi beda dari atasan lain, kata salah satu sopir alat berat suatu hari. Dia pernah di posisi kita, jadi dia ngerti rasanya. Kepemimpinannya yang rendah hati itu membuatnya dihormati. Bukan karena gelar atau status, tapi karena sikap dan kerja nyatanya. Suatu hari, Emily mengajak Helmi pulang ke Indonesia. Kamu udah lama gak pulang. Ayo, kita liburan sekalian silaturahmi. Ajaknya. Helmi sempat ragu. Kamu yakin? Kampungku itu jauh dari kota. Gak ada sinyal bagus, gak ada mall, gak ada AC. Emily tertawa. Aku gak butuh semua itu. Aku cuma ingin kenal lebih dalam keluargamu dan tempat kamu dibesarkan. Helmi tersenyum terharu. Baiklah, kita pulang kampung. Saat mereka tiba di kampung halaman Helmi, suasana haru langsung menyelimuti. Ibu Helmi langsung memeluk anaknya dengan tangis bahagia. Helmi, akhirnya kamu pulang juga. Helmi mencium tangan ibunya. Maaf, Bu, Helmi baru sempat pulang sekarang. Saat Emily bersalaman dan mencium tangan sang ibu, semua warga kampung tertegun. Seorang bule cantik, berpakaian sederhana, begitu hormat kepada orang tua. Ibu, ini Emily, istri Helmi. Ibunya mengusap pipi Emily dengan haru. Terima kasih, Nak, sudah jaga anak saya. Emily menangis. Justru Helmi yang menjaga saya, Bu. Kabar kedatangan Helmi dan istrinya menyebar ke seluruh kampung. Warga ramai-ramai datang ke rumah untuk melihat langsung TKI yang menikahi bule dan jadi bos tambang. Mas Helmi, saya dulu satu SMP sama sampean. Luar biasa, sekarang jadi tuan rumah ya, ujar salah satu warga. Anak saya sampai sekarang pengen kerja ke luar negeri, Mas. Boleh minta saran? Tanya warga lainnya. Helmi melayani semuanya dengan ramah. Ia bahkan sempat memberi motivasi kepada anak-anak muda kampung di balai desa. Kita mungkin dari kampung kecil, tapi bukan berarti mimpi kita kecil. Saya kerja dari bawah, jadi OB. Tapi kalau kita jujur, kerja keras, dan tidak gampang menyerah, insya Allah jalan pasti terbuka. Sebelum kembali ke Australia,
Helmi mengajak Emily melihat sawah tempat ia dulu membantu ayahnya bertani. Di sini dulu aku pernah jatuh ke lumpur waktu bawa cangkul, kata Helmi sambil tertawa. Emily memandang hamparan sawah itu dengan kagum. Indah banget. Aku bisa bayangin kamu kecil lari-larian di sini. Helmi menggenggam tangan istrinya. Emily, suatu hari, aku ingin bangun sekolah atau pelatihan kerja di kampung ini. Supaya anak-anak di sini punya lebih banyak kesempatan dari aku dulu. Emily mengangguk. Kita wujudkan bareng-bareng. Setelah kembali ke Australia, Helmi langsung membuat proposal program pelatihan kerjasama dengan perusahaan tempatnya bekerja. Ia mengusulkan program magang untuk pemuda dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Program itu mendapat dukungan penuh dari Mr. Donald dan tim HRD. Beberapa bulan kemudian, program itu berjalan. Puluhan anak muda dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam datang ke Australia untuk belajar langsung di tambang, mendapat pengalaman, dan dilatih oleh orang-orang seperti Helmi. Helmi kini bukan hanya manajer, bukan hanya suami Emily, tapi juga inspirasi bagi banyak orang. Suatu malam, Helmi dan Emily duduk di ruang tamu rumah mereka. Di depan mereka, sertifikat penghargaan dari pemerintah Australia atas kontribusi Helmi dalam dunia tenaga kerja migran. Emily menatapnya penuh bangga. Kalau kamu bisa ngomong ke dirimu yang dulu, waktu masih jadi OB, kamu mau bilang apa? Helmi terdiam sejenak, lalu menjawab, aku akan bilang, jangan pernah anggap dirimu kecil. Karena orang besar itu bukan yang dari keluarga kaya, tapi yang bisa bertahan dan terus melangkah meski dicaci. Emily tersenyum, lalu memeluk Helmi. Dan kamu sudah membuktikan itu. Dari seorang office boy, Helmi kini jadi pemimpin. Dari seorang perantau, ia kini jadi tuan rumah bagi banyak orang. Dari seorang yang dulu dipandang rendah, ia kini dihormati. Tapi satu hal yang tidak berubah, hatinya tetap sederhana. Karena bagi Helmi, hidup bukan tentang di mana kita mulai, tapi tentang kemana kita ingin melangkah. Dan ia sudah membuktikan bahwa mimpi seorang anak kampung pun bisa mengubah dunia, asal ada cinta, kerja keras, dan keyakinan dalam hati.